Halo, halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Dimana di laga kita yang kemarin di sini kita sedikitnya ragu di laganya MU ya bosku. Oke, padahal di sini kita di laga kemarin ini kita bermain di laga netral 0-0 ya bosku untuk MU-nya, tapi karena oddnya ini terlalu tipis banget, itu kita coba bermain ke over under ya bosku di laganya MU. Padahal di sini MU sudah unggul di babak pertama itu dengan skor 1-0 ya bosku. Oke, itu di menit 23 sudah unggul, tapi entah kenapa di menit kedua, bukan di menit kedua, di babak kedua malah tidak terjadi gol ya bosku. Jadi di sini sangat kita sayangkan di laga kemarin ini pasaran yang dikasih oleh bandutnya ya bosku untuk over under di sini sangat menipu banget. Oke, jadi di sini MU hanya menang tipis itu dengan skor 1-0 ya bosku. Oke. Dan biasanya sini Leicester yang juga bermain cukup bagus ya bosku di kandang, ternyata kemarin ini pola permainan itu emang imbang, tapi kesempatan golnya ini Leicester agak sulit ya bosku. Oke, jadi di laga kemarin ini kita kena 0-1 ya bosku, dan hal ini kita masih ada hal ya bosku di laga kemarin. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam ini kita bisa lebih baik lagi ya bosku. Untuk laga kita yang nanti malam ini ya bosku, ini semua saya ambil dari jam dini hari ya bosku. Oke, untuk Liga Italia Juventus yang bermain di jam awal itu kita skip dulu. Kita coba fokus ke bermain di jam-jam kritis ya bosku, biar ini bisa kita pantau semua pasarannya dan kita boomkan untuk laga nanti malam. Oke. Di sini saya akan awali laga saya yang pertama itu dari laganya Bundesliga Jerman 2 ya bosku, di mana sini Heidenheim berhadapan dengan Düsseldorf ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari musim lalu di sini Heidenheim lebih finish lebih baik ya bosku ketimbang Düsseldorf untuk di musim lalu. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara di sini emang dua klub ini lagi bersaing ya bosku di peringkat 4 dan 5 itu sama-sama mengantongi 11 poin ya bosku, dan baru kebobolan ini Dashball ini lebih banyak kebobolan ya bosku, itu dengan kebobolan 7 gol di 6 laga terakhirnya. Dan kalau kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini sama-sama mengantongi satu kali hasil kekalahan. Dan kalau kita lihat dari head to head, kita bisa bilang Heidenheim ini lebih mendominasi ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, kemungkinannya ini laga bakalan terjadi imbang. Oke, kalau Heidenheim ini imbang saya rasa agak sulit ya bosku. Nah, didukung juga dari head to head ataupun performa dua klub ini di awal musim. Jadi di sini saya merekomendasikan bos-bosku semua untuk laga nanti malam ini bisa pegang tuan rumah Heidenheim di nahan seperempat atau bisa bermain di over 1/3/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang kedua di sini saya berada di Bundesliga Jerman ya bosku, di mana sini ada Dortmund yang berhadapan dengan Hoffenheim. Kalau kita lihat dari segi line up sini cukup ya bosku, cukup lumayan pemain yang bakalan absen, dan 3 pemain masih dipertanyakan ya bosku untuk laga di malam ini bisa tampil atau tidak ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, emang dari 5 laga terakhir atau 4 laga terakhir sini Dortmund rata-rata itu mampu mencetak gol ya bosku di performanya. Nah, kalau kita lihat sini juga Hoffenheim hat-trick ya bosku, dalam 3 laga terakhir dia mengantongi kemenangan. Oke, di sini kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, di sini emang Dortmund kalau kita bandingkan lagi dari laga head to head, Dortmund emang lebih mendominasi ya bosku. Tapi saya rasa untuk laga nanti malam ini Hoffenheim yang bermain di W pasti juga ada perlawanan ya bosku. Ini agak sulit kalau menurut saya agak sulit bisa
dibobol terlalu banyak ya bosku sama Dortmund. Oke, kemungkinan Dortmund ini hanya menang-menang tipis untuk laga nanti malam. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Dortmund di handicap setengah, atau gak bisa bos-bosku bermain di under 3,4. Oke, 3 gol ini sudah terjadi di laga nanti malam ini sudah banyak ya bosku kalau kita lihat dari segi kualitas dua klub ini. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke La Liga Spanyol. Di sini ada Celta Vigo berhadapan dengan Cadiz FC ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi performa sini Celta Vigo lebih diunggulkan ya bosku. Dilihat di sini kita bisa lihat dari standing klasemen awal. Di sini Celta Vigo yang menempati peringkat 12, sedangkan sini Cadiz yang lagi terpuruk berada di peringkat 20 ya bosku di standing klasemen sementara. Di sini Cadiz sangat pertahanannya agak buruk ya bosku, itu kebobolan sudah 7 gol dan belum mencetak 1 gol satu pun ya bosku. Oke, jadi di sini Cadiz yang lagi berada di performa yang kurang di top performanya. Oke, di sini kita bisa lihat ya bosku, di sini full merah semua untuk Cadiz. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, ini Cadiz di laga terakhir itu dengan hasil imbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under, dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini, di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk pegang tuan rumah ya bosku, pegang tuan rumah di handicap setengah atau bisa bermain di under 2,5. Di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk bermain di over under ya bosku, bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam, atau enggak bos-bosku bisa bermain di handicap pegang Celta Vigo di handicap setengah. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat menurut versi gua. Di sini saya ada di Liga Inggris Championship. Oke, ini babak ke-8. Jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini, sini Burnley bermain cukup bagus ya bosku dalam mengantongi 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan 2 hasil imbang. Kalau kita lihat juga performanya West Brom, di sini West Brom hanya baru mengantongi 1 kali kemenangan. Oke, kalau kita lihat emang dari laga itu dua klub ini kita bilang notabene kekuatan dua klub ini cukup seimbang ya bosku. Kalau kita lihat dari klasemen sementara, dua klub ini emang produktivitas golnya cukup banyak ya bosku. Oke, kemungkinan untuk laga nanti malam ini West Brom yang bermain di kandang, saya rasa ini tidak bakalan tumbang ya bosku. Burnley yang bermain dua pasti bisa ada perlawanan ya bosku. Kalau juga kita lihat dari produktivitas gol dua klub ini ya bosku, pertahanan dua klub ini juga cukup bagus. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, paling enak laga ini pegang West Brom di laga netral 0-0, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di Liga Spanyol ya bosku, La Liga Spanyol, di mana sini ada Leganes berhadapan dengan Eibar ya bosku. Kalau kita lihat di musim lalu sini Eibar finish lebih bagus ya bosku ketimbang Leganes. Nah, kalau kita lihat dari 3 laga terakhir ya bosku berjalannya La Liga Spanyol 2 ini, Leganes lagi berada di performa yang kurang bagus, itu mengantongi 3 kali kemenangan. Dan kalau kita lihat dari performanya Eibar sini, Eibar juga cukup solid juga ya bosku. Oke, hanya mengantongi 1 kali hasil imbang, itu pun berhadapan dengan Villarreal B ya bosku. Oke, kalau kita lihat dari standing klasemen ya bosku, emang sini cukup jauh juga ya bosku. Nah, jadi saya rasa ini Eibar bisa mencetak gol ya bosku. Kalau kita lihat pertahanan dari Leganes ini juga cukup ronggang ya bosku, atau tidak begitu bagus. Oke, jadi saya rasa untuk laga di malam ini Eibar pasti bisa mencetak gol untuk laga di malam ini. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Eibar di nahan seperempat, atau bisa bermain di over 1/3 seperempat untuk laga nanti malam. Perkiraan skor di sana ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Eibar. Oke, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga di malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa skip. Utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.